Oke, terima kasih Kak Johan. Yuk, adik-adik bangkit berdiri. Kemudian matanya merem. Kita mau berdoa ya. Semuanya matanya merem dan kita berdoa. Ya. Tuhan Yesus, sungguh hati kami rindu dan haus akan hadirat-Mu di tempat ini. Datanglah ya Roh Kudus, kami menantikan-Mu dengan hati yang haus dan lapar. Kami rindu Tuhan melihat setiap anak-anak-Mu di tempat ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Tuhan Yesus, pribadi Allah yang agung dan mulia, yang akan menjamah setiap hati anak-anak yang saat ini telah datang ke hadirat-Mu. Jamah ya Roh Kudus, jangan ada satupun anak yang terlewatkan, karena mereka ini Kau persiapkan di tabung sang pahlawan, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Mereka adalah generasi anak muda yang suatu hari akan Kau pakai menjadi alat pengobar api kebangunan rohani yang besar dimanapun mereka akan Kau utus. Sampaikan firman-Mu Tuhan, bukan dengan hikmat dan kekuatan manusia, karena semuanya itu sia-sia. Sampaikan dengan kuat gagah Roh Kudus-Mu, sebab Roh-Mu ketika datang akan menghibur, akan menolong, akan mengajarkan kebenaran firman-Mu. Ubah setiap logos firman yang tertulis, yang terbatas, menjadi rema, sebab Roh Kudus berbicara ke dalam hati kami masing-masing, khususnya kepada anak-anak, kepada kakak-kakak pembina, dan kepada setiap guru yang telah menyediakan hatinya untuk melayani adik-adik di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah, kami siap mendengar, dan tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup mencuri setiap benih firman yang ditabuhkan oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan rindu mengalami jamahan kasih Tuhan Yesus katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Wow, kakak seneng loh ada di tempat ini. Sekalipun tadi Kak Johan bilang apa? Perjalanannya 12 jam. Kenapa kok lama? Karena naik mobil. Kalau kemarin kakak naik pesawat cuma 1 jam, tapi gak ada serunya, bener nggak? Kalau suka petualangan naik mobil itu kan kita bisa berhenti kapanpun dan ada pemandangan yang bagus, bisa foto-foto, ya kan? Tadi kakak lihat adik-adik semua juga seneng kan dengan permainannya. Ya, yang paling jadi favorit permainan yang mana? Coba kakak nanya ke Kak Luis. Ke Luis. Luis itu apa? Nama kelompok. Ya, dimaafkan ya kakak ini kurang pinter ya. Bubur. Apa yang paling disukai permainannya? Permainan yang tadi, apa yang paling kamu suka? Ya udah dikasih tahu yang jenis apa, yang celup-celup rendem-rendem, atau yang pakai tadi itu kain dibentangkan, yang mana? Yang mana? Itu pertama yang rendem-rendem. Jadi ingat mama kalau bikin tahu bacem ya, rendem-rendem gitu ya. Ya itu juga ada maknanya. Tadi kakak pun diikut dilibatkan, kakak nggak ngerti. Jadi menurut kakak kalau banyak putihnya bagus, ternyata tadi kakak ditegur, harusnya direndam sampai gelap. Oh iya, kalau kita cuma sekedar baca firman tapi nggak mau merenungkan sampai kedalaman, kita nggak berendam dalam firman, ya kita juga nggak dapat banyak. Betul nggak? Jadi kakak tadi juga kena tegur. Oh iya, ini ada artinya loh, direndam gitu ya. Tadi ada adik-adik yang sampai putihnya nggak kelihatan, bener-bener semuanya gelap. Udah habis birunya, punya temennya diambil, dihabisin juga. Untung nggak begini tadi kakak udah khawatir saking serunya. Kalau begini kan waduh, nanti bingung ya. Nah sekarang adik-adik udah siap toh ini dengar firman Tuhan? Siap. Ingat loh, jangan cuma seneng karena permainan. Ketika firman dibagikan, kalian harus rindu, harus siap untuk mengalami sukacita Tuhan. Karena permainan itu hanya bisa bikin apa? Hati senang. Habis itu kalian capek, ngantuk, senangnya ya memudar. Tapi kalau firman Tuhan itu benar-benar dihausin, kalian dengarkan dengan kesungguhan hati, aduh sampai nanti kalian pulang, itu rasanya sukacita tuh nggak hilang-hilang. Rasanya kangen pengen ketemu dengan Tuhan Yesus. Siapa di tempat ini yang rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus?
angkat tangannya, minimal jarinya. Yang nggak punya jari yang nggak usah angkat tangan, gua semua punya. Puji Tuhan. Wow, semuanya ini rindu ya. Kakak tuh terus terang ngiri loh. Kenapa ngiri? Kok nggak nganan? Tahu nggak? Iri maksudnya ya, bukan ngiri nganan. Kakak masih medok nggak sih kalau ketahuan orang Jogja nggak suaranya? Enggak ya? Puji Tuhan. Memang sudah tinggal lama di Jakarta. Enggak, kakak tuh lahir di Jogja, tahu nggak sih? Lahirnya di Jogja. Nggak kelihatan? Aduh, terima kasih kakak, jadi seneng banget. Orang jelas medok begini loh. Maksudnya tadi iri apa? Ini bukan iri yang jelek ya. Kakak lihat adik ini tuh kayaknya rindu banget, haus banget sikapnya dia tuh loh. Aduh, yang kayak gini nih yang Tuhan Yesus sayang, yang Tuhan Yesus senang. Kenapa? Firman diberitakan dia menanti-nantikan dengan sikap yang tenang, rindu. Jadi ya, janji sama Kak Cahya, nanti kalau kalian lihat temennya nih sudah mulai nggak fokus, sudah mulai ngajak ngobrol, langsung kalian cubit, dengerin Kak Cahya tuh ngomong, supaya kamu nggak ketinggalan, ya kan? Ingat loh, Tuhan Yesus mau ngasih banyak kado nih. Mungkin karena dia tenang dan fokus dapat 10 kado, yang lainnya karena ngomong sendiri nggak fokus, pikirannya mikirin nanti kaosku jadinya bagus enggak, ya rugi cuma dapat 5, 4 ya. Jadi jangan puas hanya dapat skor dari setiap permainan. Dialah Tuhan Yesus yang memberikan skor yang terbaik ketika kalian fokus. Siap? Ya. Gitu ya. Kalian tahu nggak kenapa kok Kak Cahya ambil tiker ditaruh di sini? Ada yang tahu? Enggak. Ya cuma buat naruh HP. Dari tadi kakak bingung mau ngambil gitarnya goyang-goyang. Nanti ketiup angin, ambruk, kenain adik-adik, kakak merasa bersalah. Tapi kalau tikernya ambruk, aduh empuk kayak guling gitu ya. Enggak terlalu ya. Oke, sebelum dimulai ya, kakak mau tes daya ingat dulu. Siapa yang tahu namanya Kak ini siapa? Siapa yang ngomong tadi bener banget? IQ-nya pasti 150. Kurang ya 350. Siapa yang jalan ambil air minum? Johan apa Johan? Wah, hebat banget. Oh, ini Johan. Oh, Johan. Siapa Kak satu itu? Asan atau Asen? Hebat. Oke, sekarang kita mau masuk firman Tuhan. Siapa yang tahu sesi pertama ini judulnya apa? Tema firmannya apa? Waduh, padahal Bundu udah nempel sono. Terus do and don't sudah disampaikan. So, sesi firman Tuhan yang begitu penting kalian nggak ingat sih? Belajar dari Petrus? Oke, itu betul, tapi kurang lengkap. Apa ya? Bisa beda banget. Ada yang tahu? Udah ditempel, kok nggak dihafalin? Apa? Oh, pedangkong. Apa? Boleh nanya ke kak pembinanya. Karena kak saya juga pengen tahu, kakak pembinanya juga tahu nggak? Hei, kakak pembinaku yang ganteng dan cantik, bantuin dong gitu ya. Apa udah dapat bocorannya? Belum juga. Nah, sudah ada yang mulai ngebocorin yang. Nah, itu dia. Ayo bangkit berdiri, sebutkan. Siapa namanya adik kita ini ya? Vela. Vela. Terima kasih Vela. Ayo silakan. Disampaikan. Tuhan mengenalku dan Oke, sekarang sama-sama ya. Tuhan mengenalku dan rencananya indah bagiku. Nah, kita mau belajar dari tokoh di Alkitab yang namanya Petrus. Puji Tuhan. Nah, sekarang kakak mau sampaikan nih. Nggak ingat loh, nggak boleh ketawa-ketawa sendiri, nggak boleh ngobrol sendiri. Ingat, temennya ngingetin terus dikasih tahu fokus ke depan gitu ya.
Pilih dicubit temannya apa dicubit Tuhan Yesus? Tuhan Yesus gak pernah nyubit ya. Paling malaikatnya ngingetin, yang fokus gitu ya. Oke, sekarang kakak mau bagi cerita, tapi ini kisah nyata banget. Nanti kalian akan kakak beritahu ada hubungannya sama yang tadi lagu dinyanyikan sama dua kakak tadi. Siapa namanya tadi kakak? Kak Hana sama Kak. Suaranya bagus gak? Oh iya, tadi bilang biasa, ayo. Oh, biasa aja. Berarti nanti kamu harus nyanyi. Ngalahin Kak Hana sama Kak Vero ya. Bukan suaranya bagus kok, oh bilang biasa aja. Oh biasa aja ya, udah aku percaya padamu. Berarti suaramu lebih bagus ya. Oh enggak juga. Oke. Jadi kisahnya begini. Di satu kota di Surabaya ada seorang anak kecil, kurang lebih usianya kayak kalian gini. Terus dia bilang begini, maminya bilang begini sama dia, mami tuh nyesel punya anak kayak kamu. Jadi anak kecil ini tuh lahir di keluarga yang kebetulan papa mamanya kurang akur, papa mamanya suka berantem. Jadi dia di masa kecil kurang dapat perhatian dan tidak punya kebahagiaan. Satu ketika mamanya marah sama dia, mamanya nyesel punya anak kayak kamu. Jadi dia makin sedih. Dia berseru dalam hatinya, lebih baik aku nih dipukul mama daripada dikatain seperti itu. Tajam sekali, luka banget di hatiku, aku sangat sedih. Lebih baik mamaku marah, ngomel, tapi mbok jangan bilang gitu. Masuk mama nyesel punya aku, maksudnya mama nggak pengen aku dilahirkan di dunia ini melalui perut mama. Jadi dia sedih. Dia hanya bisa tiduran di kasurnya, dia nggak pengen ketemu temen, nggak mau kemana-mana. Pada saat dia tiduran, tiba-tiba dia menangis. Dan dia bilang seperti ini, kalau aku nggak diingini mama, lebih baik aku mati aja. Jadi dia itu coba 2 kali menghabisi nyawanya. Kalian nggak boleh ikut-ikut ya, ini kisah nyata, tapi kakak cerita bukan untuk ikut-ikutan ya. Saking sedihnya itu pintar, dia tahu itu pintar ya. Saking sedihnya setan membisikkan dusta ke dia, kalau gitu kamu nggak disayangi papa mama, mendingan ngapain kamu hidup. Jadi dia coba 2 kali, terus asa pengen, sudah aku nggak usah hidup aja intinya ya, karena dia sangat sedih banget. Singkat cerita, di dalam kesedihannya yang begitu mendalam, Tuhan Yesus datang di kamarnya. Kalian pernah nggak sih bayangin itu, bahwa kalian tuh spesial seperti anak yang kakak ceritakan itu, di dalam keputusasaannya sehingga dia jatuh juga dengan berbagai dosa. Dia jatuh dalam dosa pornografi, dia juga jatuh dalam dosa yang seharusnya dia tidak lakukan karena masih kecil ya. Dijamah Roh Kudus, tiba-tiba dia merasakan seperti ada yang mengelus-elus kepala dia. Jadi dia sempat takut dan bimbang, ini siapa, tapi dia rasakan ada damai sejahtera. Nah, dia mengalami pengalaman supranatural pertama dalam hidupnya. Anak kecil loh, Tuhan Yesus bisa hadir ketika anak itu putus asa, ketika anak itu mengalami banyak masalah, Tuhan bisa datang. Nah, terlebih kalian saat ini yang ada di tempat ini, sudah kumpul di sini, dengar firman Tuhan, dan tahu nggak sih Tuhan Yesus sudah ada di sini? Kalian percaya nggak? Nah, itu loh, kenapa Tuhan Yesus itu senang sama imannya anak-anak kecil? Kenapa? Polos, percaya gitu. Coba kalau yang gede-gede selalu minta bukti, mana buktinya Tuhan Yesus? Aku nggak bisa lihat. Padahal Tuhan bilang apa? Barang siapa ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, menghausiku, aku akan segera datang. Nah tadi ini diwakili yang di depan aja, Tuhan Yesus sudah nggak tahan, pengen jamah kalian. Gimana cara jamahnya? Firman harus diberitakan dulu. Yesus diagungkan, ditinggikan, dimuliakan, dan kalian semua mendengar dan sungguh-sungguh percaya. Nanti Roh Kudus akan datang. Dia melayang-layang di tempat ini, menghampirimu satu persatu. Kalian tidak bisa lihat. Roh Kudus itu digambarkan seperti angin juga, nggak hanya burung merpati, tapi dia bisa datang dan melawatmu. Nanti kalau kalian merasakan, kok udaranya makin sejuk ya, ya jangan sok-sok merasa Roh Kudus datang. Pokoknya hati ini dibuka aja ya, terbuka, Roh Kudus akan menjamahmu. Amin. Nah, anak yang tadi kakak ceritakan namanya tahu nggak? Redo.
Dan tahu setelah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, seorang anak yang banyak kelemahan, banyak kekurangan, tidak diingini sama mamanya, papa mamanya pun bercerai. Jadi dia putus asa, kurang kasih sayang. Kenapa aku dilahirkan dengan kondisi seperti ini? Tuhan Yesus datang dan elus-elus dia. Dan Tuhan berkata, aku mengasihi. I am Jesus and I love you. Itu yang dia alami, yang dia rasakan. Sehingga dia bisa ngomong sama mamanya, "Mah, aku tetap mengasihi mama walaupun mama gak mengasihi aku." Wow, luar biasa. Dan Anda tahu, semua kelemahannya, semua kekurangannya Redo yang orangnya minder, putus asa, jatuh dalam berbagai dosa, ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan. Dan Tuhan beri talenta, Tuhan kasih karunia. Kalian tahu talentanya Redo apa? Sangat menonjol. Dia bisa tulis lagu, dia bisa menyanyikan lagu, dia bisa pimpin pujian seperti Kak Hana sama Kak Vero tadi. Dan lagu yang dia tulis adalah yang dinyanyikan Kak Vero dan Kak Hana tadi. Allah Roh Kudus jamah hatiku. Pegang dadanya seperti ini. Dengar urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kalau kalian pengen rasakan Roh Kudus, dadanya dipegang. Tinggal di hadiratmu, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Kami merindukanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kayak gitu rasanya damai. Amin. Nah, sekarang kalian mulai merenungkan ya. Kalau anak kayak Redo saja yang kurang beruntung, yang papa mamanya suka berantem, papa mamanya cerai, Redo gak disayang, sering dikata-katain yang kata-kata nyakitin aja, Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa sembuhkan, Tuhan bisa pakai Redo jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kalian kalau search itu lagunya dinyanyikan nggak hanya di Indonesia loh, jadi berkat di bangsa-bangsa. Keren kan? Tuh, Tuhan tuh ahlinya mengubah apa? Mengubah segala yang menjadi kelemahan di mata manusia. Tapi ketika Tuhan berkehendak mau memulihkan dan menyembuhkan, terjadi hal yang luar biasa. Amin. Nah, sekarang kakak mau, karena kalian sudah siap, kakak senang. Siapa yang paling cepat buka Kisah Para Rasul 4 ayat 13, langsung bangkit berdiri dibacakan. Ya. Kisah 4 ayat 13. Yang sudah ketemu, bangkit berdiri dibacakan. Kisah 4 ayat 13. Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Ya, nah, bagus. Namanya adik siapa? Nove. Silakan. Oh, Love. Wow, ini memang penuh kasih anak ini ya. Silakan Love. And I love you too. Loh, ini kan cintanya kakak, mosok iya kan? Kakak mengasihi adik boleh dong. Gitu aja tadi kakak lihat ngajak satu anak diajak muter-muter. Ya kan, itu cinta namanya. Silakan. Ketika sidang itu melihat keberanian Ya. Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Terima kasih Love. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, orang biasa yang apa? Orang biasa yang tidak terus heranlah wow. Kalian tahu kan, Petrus itu orang biasa dan tidak terpelajar. Kalian yang ada di tempat ini kan terpelajar semua.
Sudah ada yang kelas TK, SD gitu kan, ada yang SMP, kakak pembinanya malah mungkin SMA kuliah. Siapa di tempat ini yang di bawah Petrus? Nggak ada. Orang biasa, iya, tapi tidak terpelajar? Oh enggak. Tapi kalian kan barusan baca bahwa Petrus itu orang biasa dan tidak terpelajar, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tahu kan kisah Petrus? Petrus itu nelayan biasa. Mungkin zamannya Petrus dulu lahir belum ada sekolah TK dan SD. Jadi keahliannya Petrus apa? Ya belajar dari orang tuanya, cara bikin jaring, cara menyiapkan alat pancingan, cara cari umpannya. Dia tahu mata arah angin untuk mulai menebarkan jalan di sebelah mana, cara tangkap ikan. Itu doang yang dia tahu. Mungkin matematika, biologi, apalagi itu fisika, apalagi yang kalian belajar, dia nggak paham. Tetapi seperti kalau Tuhan bisa pakai anak kecil yang namanya Redo tadi, di Alkitab juga ada tokoh yang namanya Petrus, Tuhan juga bisa pakai loh. Apalagi kalian, katakan amin. Nah, tapi kalau kalian pengen dipakai Tuhan kayak Petrus, kayak Redo, dikasih banyak talenta, dikasih banyak karunia, yang pertama kalian boleh catat, karena kan disuruh kakaknya bawa kertas. Pertama harus apa nih kalau pengen dipakai Tuhan seperti mereka? Ingat loh, Tuhan tuh bukan mau pakai orang hebat loh, karena ayatnya sudah kalian baca kan. Tuhan itu pakai orang biasa. Bahkan yang tidak terpelajar dianggap hina oleh dunia ini akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang sombong. Ya, syarat yang pertama kalau pengen dipakai Tuhan adalah karena Tuhan itu mengenal banget hidup kita. Syarat yang pertama, serahkan semua kelemahan dan kekuranganmu di hadapan Tuhan. Serahkan semua kelemahan dan kekuranganmu. Kalian tulisnya gini, aku akan serahkan kelemahan dan kekuranganku di hadapan Tuhan. Ya, serahkan semua kelemahan dan kekuranganku di hadapan Tuhan. Ya. Oh nggak apa-apa, yang nggak bawa alat tulis nggak apa-apa ya. Kalau kakak pembinanya bisa bantuin boleh. Nggak apa-apa, dimaafkan ya. Yang penting diingat ya. Ingat janji sama Tuhan, aku mau serahkan kelemahan dan kekuranganku kepada Tuhan Yesus. Sudah ya, sudah dicatat ya. Nah sekarang fokus lihat kakak lagi ke depan. Ya, fokus lagi lihat ke depan. Tadi contohnya Redo, kelemahannya apa tadi? Kakak udah bilang ya, pendiam, minder. Terus dia tuh emosinya nggak stabil, gampang marah, mudah tersinggung, suka pikiran negatif sama temennya, mudah mengeluh. Dan dia tuh nggak gampang punya rasa bersalah kalau melakukan suatu pelanggaran atau dosa. Tuh kakak dah bocorin tuh. Tapi Tuhan tetap sayang tuh sama Redo. Tuhan juga sayang tuh sama Petrus. Orang biasa yang tidak terpelajar tetap Tuhan sayang dan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Nah sekarang lihat kakak, nyatetnya sudah stop dulu. Sekarang lihat kakak. Nah sekarang kalian mulai renungkan minimal 2 kelemahan dan kekurangan yang kalian masing-masing miliki apa. Apakah kalian tuh pemarah, gampang tersinggung, nggak terimaan kalau temennya bercanda, kalian marahnya waduh sampai berhari-hari. Terus kalian tuh pendiam, minder, kalian tuh kalau dinasihatin malah jadi marah, suka nyimpen dalam hati. Kakaknya tuh kok berangkat banget sih, gini aja diomelin, aku nggak terima, gini-gini. Apalagi lemahnya suka pikiran negatif. Kenapa ya dia tuh kalau sama itu mau ngajak main, aku didiemin terus, aku nggak pernah diajak. Kayaknya dia sama aku nggak seneng. Tuh suka berprasangka buruk, pikiran negatif. Ya kalian sudah mulai renungin ya. Nah kalau sudah punya hasil perenungannya, kelemahannya, kekurangannya, mau nggak itu diserahkan ke Tuhan Yesus? Kalau kalian nggak mau serahkan, berarti apa? Kalian serahkan ke iblis, karena iblis itu suka apa? Menggarisbawahi terus kelemahan dan kekuranganmu supaya apa? Kalian nanti nggak pernah mengalami kebaikan Tuhan, nggak pernah mengalami pemakaian Tuhan atas hidupmu. Ingat loh, Tuhan itu pakai kalian sejak kecil, bukan nunggu setelah gede baru dipakai, enggak. Sejak kecil Tuhan pengen pakai kalian, makanya Dia akan segera menjumpaimu nanti. Di sesi 1 ini Tuhan letakkan fondasinya,
Dan kalian akan mulai dijumpai dengan Tuhan ya. Sudah mulai ngerti kelemahan kekurangannya? Kakak mau tes nih. Coba yang tangannya begini nih. Nah ini siapa namanya nih? Sudah tahu perenungannya? Sebutkan satu kelemahan atau kekuranganmu, nggak usah malu. Karena semuanya ini kalau sampai ada yang berani angkat tangan dan berkata aku nggak punya kelemahan, aku nggak punya kekurangan, nanti kakak suruh maju ke depan. Semua pasti punya kelemahan dan kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Karena Tuhan ciptakan kita manusia biasa, tapi mau dipakai Tuhan melakukan pekerjaan yang luar biasa. Siapa tadi namanya? Sena. Satu aja kelemahan atau kekurangan yang mau kamu serahkan ke Tuhan Yesus. Apa? Kamu. Nah, yang baju itu. Nah. Iya. Siapa namanya? Grace. Siapa? Satu aja. Apa? Yang mau diserahkan? Jujur kamu disayang Tuhan. Ya, orang yang anak yang jujur sejak kecil disayang Tuhan. Kakak mau nanya dia tuh, nah itu yang sedang ngajak ngobrol temennya tadi janjiannya apa? Dicubit, ya pelan aja, jangan kenceng-kenceng. Itu cubit sayang ya, itu cubitan sayang kan gitu. Oh jangan di situ ya. Daripada ciuman mautnya Yudas, pilih mana? Ya ayo, apa kelemahan kekurangannya satu? Sensitif. Wah kamu jujur juga di hadapan Tuhan. Tuhan menyayangimu. Oh yang mana ya? Nah siapa namanya? Yang baju biru? Ideal. Oke ya. Oke. Apa? Jujur. Nah. Siapa namanya? Ya itu. Nah, yang cowok itu. Nah. Yang paling ganteng itu loh dari sini kakak kelihatan nih ganteng banget. Miku, namanya Miku. Miku keren. Apa kelemahan kekurangan Miku yang mau dibawa ke Tuhan Yesus? Satu tadi apa? Oh, ini jujur juga loh, karena perasaan takut bukan dari Tuhan. Ya, jadi yang takut serangga, takut gelap, takut tidur sendiri, takut ke toilet sendirian, itu perasaan takut itu bukan dari Tuhan Yesus. Ya. Oke, sekarang kalian sudah tahu syarat yang pertama harus mau menyerahkan segala kelemahan dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Nah, Petrus itu kelemahannya apa? Tadi kan bahas redo sudah, kalian juga punya. Kalau Petrus kelemahannya apa tadi? Petrus itu kalau ngomong itu ceroboh gegabah, nggak mikir dulu, pokoknya ya udah jeplak aja gitu. Contohnya ketika Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya, kamu segera bertolak ke pantai ya, aku mau naik ke bukit berdoa sendiri, kamu naik perahu, aku jalan kaki. Tuhan ngomong seperti itu. Ya karena Tuhan yang nyuruh, ya murid-muridnya nurut semua. Ketika mereka mendayung perahunya sudah hampir di tengah-tengah, tiba-tiba datanglah angin sakal mengombang-ambingkan perahu mereka, dan mereka ketakutan. Mereka berseru, Tuhan kami binasa. Mereka ketakutan, padahal Tuhan yang nyuruh. Maksud Tuhan nyuruh mereka untuk mengalami masalah, Tuhan menguji iman mereka, tapi 12 muridnya ini ketakutan semua. Tiba-tiba Tuhan berjalan di atas air. Kalian pasti sudah pernah dengar kisah ini ya. Ini kakak kasih ilustrasi yang lebih dalam ya. Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, itu bukannya 12 muridnya itu semakin senang, malah semakin ketakutan. Itu hantu. Kenapa? Karena angin sakal, udah malam, ya itu kondisinya jam 3 petang, udah subuh begitu gelap. Ada melihat orang jalan di atas air, mereka ketakutan. Orang dalam perasaan takut, imannya makin kecil, jadi mereka tidak bisa lihat Tuhan. Tetapi satu dari 12 murid itu yang namanya Petrus, wow, dia kok berani banget. Karena Tuhan bilang, ini bukan hantu, ini aku Tuhan. Tetap aja yang 11 muridnya begini, takut. Hanya Petrus yang berani berkata, Tuhan kalau itu kamu, suruh aku datang menjumpaimu, berjalan di atas air. Wow, gegabah enggak? Gegabah itu nekat. Kayaknya berani, tapi itu sebetulnya ceroboh. Yang 11 aja gunakan akal budinya. Wah ini
nggak berani, perahunya aja goyang banget. Kamu kok nekat mau nyemplung di air, berjalan menjumpai Tuhan Yesus? Impossible. Belas pada takut. Tapi Tuhan itu senang loh ternyata. Petrus itu walaupun gegabah imannya, nggak berpikir dulu, wah yang penting jeplak dulu, ngomong dulu. Tuhan responi loh kelemahan Petrus dengan berkata apa? Jalanlah, kemarilah, berjalanlah. Nah, ketika Petrus mulai keluar dari perahu, kalian tahu ya, air danau yang begitu kencang itu mungkin udah bergerak begini. Harusnya kalau dia mulai keluar begini, tenggelam nggak? Kalau nggak percaya, ketika kalian ada kolam, ya kalau kalian pengen praktekin, aku pengen kayak Petrus nanti. Tuhan Yesus sertai aku ya. Nah, nanti gini, kalian praktek ya. Ini bercanda ya. Kalau mau dicoba beneran nggak apa-apa, yang penting ada kakak pembinanya dan siap bajunya ya. Nanti kalian jalan gini, Tuhan aku pengen punya iman kayak Petrus, aku udah bawa baju pengganti. Di dalam nama Tuhan Yesus, nanti nyemplung di kolamnya ya. Tuhan tolong aku. Nanti kalian belum sempat bilang Tuhan tolong aku, baru tuh yes. Saya enggak. Nah kalau Petrus kok bisa ngomong lebih dari 3 suku kata, berarti Tuhan itu benar-benar mengubah lautan itu jadi daratan. Dan mulai mengerti ya, cerobohnya Petrus ketika dia mau sungguh-sungguh serahkan sama Tuhan Yesus, Tuhan lakukan mujizat. Petrus mengalami mujizat kemustahilan. Berjalan di atas air itu mustahil. Dia manusia pertama yang diizinkan Tuhan berjalan di atas air. Bahkan bisa ngomong 3 suku kata tadi. Ya, sedangkan kita boro-boro baru bilang tuh, baru T itu kan tenggelam. Nah, oleh sebab itu kalian sudah mulai ngerti, oh kalau gitu segala kelemahanku kalau aku serahkan sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan bisa pakai aku. Kalian tahu kan Petrus dipakai Tuhan luar biasa loh. Apa luar biasanya? Ketika dia di saat Tuhan Yesus mati dan bangkit dan menampakkan diri selama 40 hari ke murid-muridnya dan kepada 500 orang saksi, Tuhan Yesus ngomong seperti ini, kamu jangan tinggalkan loteng Yerusalem ya. Nanti kalian bayangin ya, ini loteng Yerusalem. Nanti kan janji Bapa, karena aku akan pergi kepada Bapa dan memberikan Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong, Roh akan yang menyertaimu supaya kamu tidak akan ditinggalkan sendirian, yang akan menyertai hidupmu selama-lamanya. Nah mereka itu menunggu janji Bapa. Dari 500 orang yang mendengar perkataan itu, menunggu di loteng Yerusalem selama berapa hari? 10 hari. Kalian belajar firman sebelumnya, dari 500 itu tinggal berapa? Yang tahu dapat poin reward double dari Bundu nanti. Tinggal berapa? Nanya kakak pembinanya boleh, nanya gurunya yang sekolah minggu boleh. Kok langsung kakaknya pura-pura tidur loh. Kakaknya ada yang tidur. Tanya gurunya, kakak bocorin dong jawabannya demi poin reward double nih. Ya, boleh nanya kakaknya, boleh nanya guru sekolah minggunya. Ya, kakak dapat bocoran ada 3 guru, ada 3 kakak pembina. Tahu? Dari 500 saksi disuruh tunggu janji Bapak, yaitu Roh Kudus dicurahkan, cuma tinggal berapa? Wah, itu kakak ini pintar banget nih. Dan sudah ngasih bocoran ke siapa tadi namanya? Kamu bangkit berdiri sebutin biar cepet. Ya, tuh. Ayo bangkit berdiri. Hubert ya, tadi namanya Hubert ya. Oh Miko. Tadi udah dibocorin sama kakaknya itu. Berapa? 120 orang. Ya, pinter, 120. Kalian bisa mengerti ya. Yang 380 kemana? Disuruh tunggu. Kerjanya cuma suruh nunggu janji Bapak dicurahkan di loteng Yerusalem. Itu semua orang percaya, orang yang melihat Yesus bangkit itu ada 500 orang. Cuma tinggal tunggu 1 lagi. Berkat terbaik dari Tuhan Yesus yang kedua setelah berkat keselamatan, yaitu Roh Kudus dicurahkan, yang benar-benar menanti dengan tekun, dengan setia, dengan sungguh-sungguh percaya, tinggal 120. Yang 380 kemana? Ya
sudah nggak percaya. Mungkin hari pertama dia tunggu, ini Tuhan ini seneng banget sih, ngapain sih gua tunggu kayak orang aneh nih, gua ngomel terus. Keluar dari loteng Yerusalem dulu, melakukan aktivitasnya lagi. Ya mending gua cari ikan lah. Kurang lebih 380 itu putus asa, nggak mau menantikan janji Bapa dicurahkan. 120 bertekun, termasuk ada Petrus di antara 120 itu. Makanya orang yang banyak kelemahan kayak Petrus, ketika janji Bapa dia terima, Roh Kudus dicurahkan. Kalian tahu kisahnya, ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia berkhotbah. Khotbahnya aduh, biasa aja, namanya juga orang biasa, tidak terpelajar, gimana bisa khotbah yang bagus. Tapi kalau dipenuhi Roh Kudus, Roh hikmat, Roh wahyu, Roh pengajaran, Petrus khotbahnya itu gagah, berani, penuh dengan kuasa. Ada berapa orang yang bertobat? 3.000 orang bertobat. Di sini 1.000 aja nggak nyampe. Petrus orang biasa, sekali dia khotbah yang sederhana, 3.000 orang bertobat. Itu loh luar biasanya. Jadi kalian mau nggak serahkan kelemahan dan kekuranganmu yang tadi kalian sudah mulai merenung? Mau nggak serahkan kepada Tuhan Yesus yang ahlinya mengubah semua kelemahan dan kekuranganmu di hadapan Tuhan? Mau? Itu tadi mau? Kalian mau nggak Tuhan tambah-tambahkan talenta dan karunia di dalam hidupmu sejak engkau kecil, supaya suatu hari kalian dipakai Tuhan jadi alat kemuliaan yang dahsyat? Yang mau kenceng di depan, yang belakang tuh maunya nggak kedengeran. Mau? Kalau maunya kayak gini nih, mendingan kakak sudahi terus kalian dijamah Roh Kudus ya, karena sudah mau kan. Yang terakhir, kalau udah terakhir seneng pas sedih. Jujur, orang jujur disayang Tuhan, ya kan? Kalau kakak bilang yang terakhir, itu senang pas sedih? Kalau kalian seneng, iya, kakak yang sedih. Kok kalian seneng? Udah lapar ya? Ingat loh, kita hidup bukan dari makanan jasmani aja kan? Oke. Yang kedua adalah Petrus itu orang yang pernah jatuh dalam kelemahan dan dosa yang begitu sangat dalam, ya. Matius 26 ayat 69 sampai 75 ini kakak bacakan aja, kalian catat aja ya. Matius 26 ayat 69 sampai 75 kalian catat. Kakak yang bacakan intinya saja, bahwa ya udah dicatat. Matius 26 69 sampai 75. Itu Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Matius 26 ayat 69 sampai 75. Jadi Petrus itu ternyata juga pernah jatuh dalam dosa yang begitu sangat dalam. Apa dosanya? Menyangkal Tuhan Yesus sambil bersumpah plus mengutuk. Itu dosa yang amat sangat dalam, karena menolak Yesus sebagai anak Allah yang hidup, juru selamat. Karena Petrus waktu itu apa? Takut ketahuan, takut ketangkep sama tentara Romawi. Karena Yesus disalibkan, Petrus dianggap pengikutnya, jadi dia ketakutan, jadi terpaksa bohong. Supaya bohongnya meyakinkan, dia terpaksa tambah-tambahin demi, jadi sumpah-sumpah. Pokoknya sumpah aku nggak kenal Yesus, sumpah aku bukan pengikutnya. Terus dia ngutuk, ya, perkataan ngutuknya disensor, pokoknya kasar banget. Nah kalian nggak boleh keluar dari mulutmu, perkataanmu, kata-kata yang sumpah. Pokoknya jangan bilang begitu ke temennya, sumpah, jangan sumpah. Pokoknya ngomong yang kasar-kasar jangan, itu kutuk. Ya. Jangan suka menggemakan lidahnya dengan perkataan-perkataan yang nggak baik, nanti makan buahnya nggak baik. Ya. Nah kalian lihat ya, Petrus yang kayak begitu tuh dosanya, Tuhan Yesus pulihkan nggak? Tuhan Yesus pulihkan. Cara memulihkannya gimana? Nah, kalian catat ya, di Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19 dicatat.
Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 15 sampai 19 dicatat, itu cara bagaimana Tuhan memulihkan Petrus. Sudah semua dicatat? Ya, itu caranya. Sekarang kalian bangkit berdiri, kakak mau beritahu. Bangkit berdiri semuanya. Kalian tetap fokus dengar kakak. Kakak mau beritahu apa yang terjadi di Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 itu apa yang terjadi. Hari itu di tepi pantai Danau Galilea, Petrus dan beberapa murid yang lain kembali menggalah ikan. Kenapa? Karena murid-muridnya ini kecewa. Ya Tuhan Yesus kok mati, sekalipun dia bangkit menampakkan diri, tapi gimana nasib kami? Jadi mereka akhirnya kayak kehilangan harapan. Tapi Tuhan Yesus menampakkan dirinya di Yohanes pasal 21 itu, menjumpai murid-muridnya yang sedang cari ikan semalam-malaman dan tidak dapat. Ketika Tuhan Yesus datang menjumpai mereka, Petrus tahu kalau itu Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan Petrus? Dia segera menyebur ke laut, segera berenang ke tepian, karena hanya ingin segera bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan kalian tahu nggak yang dilakukan sama Petrus ini membuat Tuhan Yesus senang. Tuhan Yesus senang punya anak, punya murid yang kayak Petrus. Cintanya sama Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh. Nggak perlu banyak mikir, nggak perlu banyak keraguan. Sekalipun itu bisa menjadi sebuah kelemahan, kekurangannya Petrus, tapi buat Tuhan, cintanya Petrus dulu. Tahu kalau itu Tuhan Yesus, nggak perlu lama-lama, dia segera ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan membuat Tuhan Yesus pengen bicara berdua dengan Petrus. Sementara mereka berdua berjalan, ada temannya Petrus yang namanya Yohanes itu mengikuti Petrus dan Tuhan Yesus yang sedang berjalan. Yohanes mengikuti dari belakang. Apa yang terjadi? Ternyata Tuhan Yesus pengen bicara empat mata secara pribadi dengan Petrus. Petrus jadi perasaannya gundah gulana. Dia campur aduk antara rasa takut, khawatir apa Tuhan akan memarahi aku karena aku habis bersumpah mengutuki Tuhan, aku nggak ngaku kalau Tuhan itu adalah juru selamatku. Jadi Petrus itu campur aduk ketika Tuhan Yesus ngajak Petrus berjalan berdua. Tiba-tiba ketika mereka berhenti di satu tempat yang sunyi, Yesus duduk. Petrus makin resah dan gelisah. Ini Tuhan mau ngapain sih? Petrus mulai tenggorokannya kering, hatinya makin rasanya mau nangis. Ini kok Tuhan gak ngomong-ngomong, ini apa yang terjadi? Apa Tuhan mau pamitan untuk perpisahan? Kalau ini benar caranya Tuhan Yesus mau perpisahan, sekalipun sakit rasanya, ya udahlah aku tunggu. Ternyata Petrus salah. Apa yang terjadi? Tuhan ngomong seperti ini. Simon, anak Yohanes. Itu artinya Simon anak Yohanes itu Petrus ya, itu nama panggilan rumahnya. Ya, kalau kalian punya nama kadang dua ya. Misalnya namanya Mika Abigail, di sini panggilnya Mika, di rumah panggilnya Abigail. Nah ini Petrus itu nama rumahnya Simon anak Yohanes. Tuhan ngomong begini, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Ternyata Tuhan nanya itu. Petrus kaget. Hah? Kok Tuhan nanya seperti itu? Kok nanya seperti itu sih? Petrus tersedak dan dia bingung mau jawab apa. Tiba-tiba Petrus jawab seperti ini, benar Tuhan, engkau kan tahu bahwa aku mengasihimu. Tapi hatinya juga penuh dengan kebimbangan, karena dia tahu betul baru kemarin dia mengutuk Tuhan. Dibilang kamu pengikut Yesus, enggak. Kok Tuhan nanya, aku mengasihi Tuhan. Jadi Petrus tuh bingung mau jawab apa. Petrus sudah bingung, ternyata Tuhan tanya lagi yang kedua. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan
Pertanyaan kedua tuh Yesus sambil mengarahkan pandangan matanya ke perahu-perahu yang ditinggalkan oleh para nelayan. Perahu-perahu yang menjadi saksi bisu menunggu Petrus akan menjawab apa. Petrus makin gak tahan, dia makin menangis. Air matanya semakin berjatuhan, makin banyak dan dia bergemetar. Kenapa kok ditanya sampai 2 kali? 1 kali aja aku sudah hancur hati. Aku orang yang berdosa, Tuhan, aku telah menyangkalmu. Kenapa kok ditanya 2 kali? Dadanya sesak. Petrus merasa dadanya sesak nafas, Tuhan. Kenapa sekali aja nggak cukup? Petrus harus menjawab dengan susah payah. Dia berkata seperti ini, Tuhan, Engkau kan tahu bahwa aku mengasihimu. Dan Tuhan mengangguk dan berbalik ke arah Petrus. Dan dia menepuk-nepuk pundak Petrus. Tapi Petrus juga masih bingung. Apa maksudnya ini? Tuhan hanya bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus cuma isinya campur antara rasa malu, rasa bersalah, takut, kecewa. Suaranya udah habis karena dari tadi nangis terus. Ditanya Tuhan pertanyaan yang sama 2 kali. Dan di luar dugaan, Tuhan Yesus nanya untuk yang ketiga kalinya. Kalian bisa bayangin ya, ditanya pertanyaan yang sama itu, yang nanya Tuhan Yesus. Wow. Tuhan nanya yang ketiga kalinya seperti ini. Pertanyaannya sama lagi. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Habis sudah kekuatannya Petrus. Udah habis air matanya, kekuatannya. Dia hanya bisa jawab dengan suara yang pelan. Tuhan, Kau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihimu, Tuhan. Dan Yesus segera bangkit, berdiri dan memeluknya. Untuk beberapa saat Tuhan Yesus membiarkan Petrus menghabiskan semua tangisnya yang memang sudah habis di pelukan Tuhan Yesus. Ia menumpahkan semua tangisnya, mencurahkan isi hatinya. Pertemuan itulah Tuhan Yesus mengambil inisiatif untuk memulihkan Petrus kembali menjadi penjala manusia. Petrus 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Dipulihkan hatinya dengan cara Tuhan Yesus bertanya 3 kali, apakah Simon, anak Yohanes, engkau mengasihi aku? Saat ini Roh Kudus sudah ada di tempat ini dan bertanya ke kalian adik-adik, mulai angkat tangannya, matanya dipejamkan. Jangan ada yang tengok kanan kiri, jangan lihat kakak. Matanya dipejamkan, pandang Yesus saja saat ini. Dia ada di tempat ini. Dan Roh Kudus bertanya kepadamu, matanya merem semua, gak usah lihat kanan kiri, gak usah lihat kakak. Jawab kepada Tuhan Yesus, apakah kalian mau mengasihi Tuhan Yesus sejak kalian kecil? Apa jawabmu adik-adik? Apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus sejak engkau kecil saat ini, hari ini? Apa jawabnya? Mau Tuhan? Dengan jawabmu, Tuhan tanya sekali lagi. Hai anak-anakku, El Rocky Kids, anak-anak El Rocky Kids, apakah kalian mengasihi Tuhan Yesus? Apakah jawabmu? Belum semuanya. Tuhan Yesus nanya yang ketiga kali. Hai anak-anak El Rocky Kids, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus bertanya, apakah jawabmu? Pejamkan matamu, tetap diangkat tangannya. Ikuti kakak berdoa saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kau mengenal segala kelemahan dan kekuranganku, dan aku tahu rencana-Mu indah bagiku. Aku mau Tuhan untuk menyerahkan semua kelemahan dan kekuranganku kepadamu. Pakai aku Tuhan di usiaku yang masih kecil ini. Aku mau belajar untuk mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, dengan segenap kekuatanku, dengan
dengan segenap jiwaku dan dengan segenap akal budiku. Terimalah Tuhan Yesus persembahanku yang mengalir dari hatiku. Pakai aku untuk melakukan pekerjaan Tuhan Yesus yang besar di akhir zaman. Tuhan Yesus, inilah aku. Ku rindukan jamahanmu sekarang. Datang ya Roh Kudus, hatiku haus, hatiku rindu. To